Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Jika kalian ingin bahagia, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama adalah hendaklah kalian bersyukur. Karena setiap hari, setiap waktu kita pasti akan mendapatkan nikmat. Yang kedua, hendaklah kita bersabar. Karena setiap hari atau setiap waktu pasti kita akan mendapatkan ujian. Yang ketiga, hendaklah kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang ketika diberikan nikmat kita lupa bersyukur, ketika kita diberikan musibah, kadang kita tidak bersabar. Ungkapan ini juga disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Sulaiman At-Tamimi. Beliau pernah mengungkapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda termasuk orang-orang yang apabila diuji, engkau termasuk orang yang bersabar. Dan apabila engkau diberikan nikmat, engkau termasuk orang yang bersyukur. Dan ketika engkau melakukan dosa, maka engkau termasuk orang-orang yang istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita lakukan, maka sesungguhnya kita semuanya akan termasuk orang-orang yang berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ini, ungkapan ulama ini sesungguhnya bersumber dari hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh takjub bagi orang yang beriman. In asabathu saqqa wa ma yakunu illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali buat orang yang beriman. Jika dia tertimpa kebaikan, diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka itu kebaikan buat dia. Dan jika dia diuji, maka dia bersabar. Maka apa kata Rasulullah? Fakana khairun lahu, maka itu kebaikan buat dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ungkapan ini berarti jika kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, maka hendaklah memiliki 3 hal itu: bersyukur, bersabar, dan selalu beristighfar. Kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Ada nikmat kaitan dengan dunia. Di antara nikmat dunia, kata Rasul, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah apa? Ketika kita memiliki al-jarus salih, tetangga yang baik. Kemudian juga adalah al-baitul wasi ataupun ad-darul wasi, rumah yang luas. Kemudian al-maskan, kemudian juga wal markabul hani. Dan yang ketiga adalah ketika kita memiliki kendaraan yang nyaman. Ini adalah kebahagiaan dunia yang harus kita syukuri. Kemudian juga bisa jadi kebahagiaan tersebut adalah nikmat keluarga. Kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sini kan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Ini kenikmatan keluarga. Makanya nikmat ini adalah sangat banyak, termasuk juga nikmat usia, nikmat sehat. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan ini, kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat ini kita berpuasa. Diberikan nikmat usia, kita pun bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak orang melalaikan. Yang pertama adalah as-sihat. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Kemudian juga di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ibadah dan nikmat ukhuwah. Kita bisa beribadah kepada Allah. Kita berukhuwah, kita bersaudara. Saudara kita baik adalah ukhuwah Islamiyah, ini yang paling kuat. Kita berukhuwah karena Islam. Kemudian ukhuwah imaniyah, kita pun beriman. Kemudian ukhuwah adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian ukhuwah wataniyah, kita bersaudara karena kita satu bangsa dan satu tanah air. Dan ukhuwah insaniyah, kita pun bersaudara karena kita sama-sama sebagai manusia. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, seandainya bukan karena 3 hal, kata Umar bin Khattab, niscaya aku mengharapkan sudah saya berdoa meninggal saja. Dalam riwayat lain, niscaya aku tidak suka tetap di dunia ini. Apa ketiga hal itu? Kata Umar bin Khattab, karena aku berjihad dengan Allah. Yang kedua, karena aku bisa meletakkan keningku untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena aku bisa duduk bersama dengan orang-orang yang memetik perkataan yang baik sebagaimana dipetiknya buah yang enak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, tentu tugas kita adalah kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Dan salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita memiliki sifat qanaah, hati yang qanaah, hati yang selalu bersyukur. Kata Rasul, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian. Bahwa fa innahu azdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena ketika kita melihat ke bawah, lebih pantas untuk kalian tidak menyepelekan, tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Bahkan Rasul mengingatkan, laisal ghina an kasratil 'ardi, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tapi yang namanya kaya itu adalah kaya kaitan dengan jiwa. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasul dalam sebuah hadis, Allah tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah akan menilai dia telah mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian ketika itu dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah akan memberikan pahala yang baru. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah yang ketiga, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah sangat mudah. Dan ternyata kita alhamdulillah setelah makan, alhamdulillah setelah buang air, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa 'afani. Dan kita juga melakukan mengucapkan alhamdulillah setiap kita menyelesaikan satu pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita tidak lalai karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita justru kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah menunjukkan nikmat tersebut tanpa tujuan sombong. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, fa idza ataqallahu malan, jika Allah memberikan kepadamu harta, fal yura atharu nikmatallahi 'alaika wa karamatihi, maka tampakkanlah wujud nikmat dan pemberian itu kepada dirimu. Artinya adalah kita tampakkan nikmat tersebut, tapi tujuannya adalah bukan untuk menyombongkan diri. Dan yang terakhir adalah di antara cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan meningkatkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika sholat sampai kakinya bengkak, sholat malam beliau sampai bengkak. Kemudian ketika disampaikan oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah sampai seperti itu? Kata Rasul, afala aqulu 'abdan syakura. Maka ibadah Ramadan yang kita lakukan hari-hari ini, marilah kita lebih giat lagi dalam beribadah. Sholat tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, dan berbagai macam aktivitas kebaikan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, beribadah kepadamu, dan selalu bersyukur kepadamu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.